Assalamualaikum teman-teman senja, setapak menuju hijrah. Yuk kita hijrah ke pola hidup yang lebih sehat. Sehat untuk tubuh, sehat untuk jiwa, sehat untuk lingkungan, dan sehat untuk sekitar. Nah, hari ini saya mau memasak sayur kale ya teman-teman. Jadi sekarang saya sedang berada di kebun atap rumah saya di Taman Senja untuk memetik sayur kale. Nah, sayur kale ini rencananya mau saya masak bening ya teman-teman. Tapi nanti kita lihat apakah dia benar-benar akan menjadi sayur bening seperti rencana awal atau dia akan menjelma berubah jadi jenis masakan sayur yang lainnya. Karena kadang-kadang seperti itu ya teman-teman, niatnya memasak apa, ujung-ujungnya jadinya lain. Nah, cantik-cantik ya teman-teman sayur kale ini. Sayur kale ini adalah sayur yang awalnya saya tanam dengan alasan selain karena memang dia nutrisinya sangat banyak dan dijuluki sebagai Queen of Vegetable, ya juga karena bentuknya yang cantik. Ada banyak ya jenis sayur kale, tapi yang paling pertama saya tanam itu yang jenis sayur kale curly ini. Karena saya suka dengan bentuknya, jadi dia juga bisa jadi sebagai hiasan ya teman-teman, karena bentuknya yang cantik. Nah, ini saya akan petik beberapa ya teman-teman untuk dimasak sayur. Mungkin nanti saya tidak akan petik semua. Jadi, saya akan petik secukupnya saja untuk satu kali masak ya teman-teman. Ini daunnya lumayan besar ya teman-teman. Tapi di pot yang lain itu tidak semuanya besar, ada 4 pot. Dan yang 2 pot itu dia ukurannya agak kecil teman-teman. Sepertinya itu karena pengaruh media tanamnya ya teman-teman. Karena yang daunnya agak lebar-lebar seperti ini dan panjang itu media tanamnya itu poros. Sementara yang daunnya kecil itu media tanamnya itu hanya tanah saja tanpa campuran arang sekam ya teman-teman. Kalau yang ini saya campur dengan arang sekam dan pupuk kandang. Oke, lanjut ke pot yang kedua ya teman-teman. Nah, pot yang pertama itu saya sisakan beberapa yang masih kecil-kecil, yang masih pucuk-pucuk. Nanti kita tunggu dia membesar lagi, baru kita petik lagi ya teman-teman. Oke, sayur kale ini itu saya kadang masak bening, kadang juga di sup, kadang juga saya tumis teman-teman. Banyak yang memanfaatkannya sebagai jus ya teman-teman, tapi saya belum pernah mengolahnya menjadi jus. Karena belum sempat ya teman-teman, apalagi saya tidak punya alat jus, hanya punya blender. Jadi sampai sekarang ini saya masih dimasak saja jadi sayur teman-teman. Nah, ini dia yang daunnya agak kecil. Untuk yang daunnya masih agak kecil itu saya simpan saja ya teman-teman. Jadi saya hanya memetik 2 pohon kale saja dari 2 pot yang ada. Nah, ini tinggal sedikit ya teman-teman. Jadi ini yang tinggal itu saya sisakan untuk dimasak di lain hari kalau lagi mau makan sayur kale lagi. Ya, jadi Taman Senja ini sudah seperti kulkas hidup ya teman-teman, karena dia tanamannya bisa disimpan untuk hari-hari berikutnya tanpa harus dimasukkan ke kulkas. Jadi dipetik seperlunya saja. Oke, nah sekarang ini saya mau cuci-cuci sayur kale-nya ya teman-teman. Ini sudah saya potong kecil-kecil. Jadi tinggal saya cuci ya teman-teman. Dicuci sampai bersih. Nah, ini tidak jadi saya masak bening ya teman-teman. Akhirnya saya berpikiran mau dimasak jadi sup aja. Nah, ini dia. Saya sudah menaikkan airnya. Airnya sudah mulai bergelembung. Jadi ini jadinya saya masak sup teman-teman. Ini saya naikkan dahulu
batang kelnya ini saya campur juga dengan sayur pakcoy putih ya teman-teman. Jadi ada sayur pakcoy putih, kemudian sayur kel, dan saya juga campurkan dengan wortel ya, karena ini dia berubah judul jadi sayur sup. Oke, saya masukkan batangnya dulu. Ini batangnya akan dimasak sampai dia melembek ya teman-teman. Saya masak bersamaan dengan wortelnya. Ini nanti kalau dia sudah matang, batang dan wortelnya, baru nanti kita naikkan daun-daunnya. Karena daunnya dia masak agak lama ya teman-teman. Maksudnya daunnya masaknya lebih cepat. Jadi maksudnya belakangan. Ini dia daun sup yang sudah saya potong-potong. Ini juga saya petik dari taman senja di atas rumah. Nah, ini sepertinya sudah matang ya teman-teman, wortel dan batang pakcoy dan kelnya. Sekarang saya masukkan daunnya teman-teman, daun sayur pakcoy dan sayur kelnya. Ini segar ya teman-teman karena semuanya baru dipetik langsung dibawa ke dapur. Yang tidak dipetik karena saya tidak tanam itu adalah wortel ya teman-teman. Jadi wortelnya ini belinya di pasar. Kayak ini saya aduk-aduk. Dimasaknya sebenarnya udah perlu lama ya teman-teman. Cuma ini saya masaknya agak lama karena ayah saya sukanya kalau lendek. Dia suka kalau susah digigitnya. Nah, ini saya masukkan kuning telur. Tadi sudah masuk putih telurnya. Jadi untuk masukkan telur itu saya suka masukkan putihnya dulu sampai matang terus kuningnya. Karena katanya ada konsep yang mengatakan bahwa telur itu dalam kondisi mentah tidak baik untuk langsung dicampur. Jadi kalau mau, bagusnya itu dimatangkan dulu yang putih terus kuningnya. Tapi kalau malas, ya saya juga sering mencampurnya langsung ya sebenarnya teman-teman. Nah, ini dia saya masukkan daun supnya. Sekarang ini saya pakai penyedap rasa halwa ya teman-teman, halawa. Oke, ini sementara saya aduk-aduk lagi ya teman-teman. Sudah saya berikan penyedap rasa halawa. Jadi saya pakainya halawa ya teman-teman karena dia itu mengandung probiotik. Nah, ini dia sudah saya tuang ke dalam mangkuk. Asapnya masih numpuk ya teman-teman. Saya sangat suka rasa sayur sup. Nah, oke. Soal rasanya enak atau tidak, tergantung selera ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum.